ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Saya sampaikan salam sayang saya dan salam persaudaraan kepada remaja Masjid Al-Kautsar ya, Universitas Pakuan, terutama kepada Kang Gani ya. Kang Gani ini berarti imamnya ya Kang Gani ya. Masya Allah, ini udah ada jamros begitu ya. Masya Allah ya. Beserta jajarannya mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta ikhwan dan akhwat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin mengajak untuk kita bersyukur. Kadang kata syukur itu mudah diucapkan tapi sulit untuk diam di dalam hati. Nah, syukur itu ya. Syukur mana bukan begitu ya. Nah, sebetulnya kalau syukur itu sudah mampu diam di dalam hati, maka syukur itulah menjadi obat segala kepahitan di dalam hidup. Obat segala kekecewaan di dalam hidup, obat segala kesempitan di dalam permasalahan hidup. Jika memang sudah rasa syukur itu menempati ruang dalam hati kita. Ya, bisa konsen ya? Siap? Oke ya. Yang pertama yang harus kita syukuri adalah satu nikmat yang besar. Apa itu? Mungkin teman-teman pernah melihat di jalan itu ada supir truk ya. Pernah lihat supir truk di jalan? Pernah ya, yang ada tulisan gambarnya banyak gitu ya. Supir truk. Itu satu waktu ada supir truk, truknya mogok. Ya, mogok. Supir truk itu mampu mendorong truknya yang mogok sampai menggelinding bannya, berjalan itu sendirian. Pernah nggak lihat supir truk yang dorong truknya sendirian? Belum pernah, oke. Berarti salah contoh ya. Ya. Pernah nggak lihat perempuan yang mengangkat beban berat, angkat besi sampai 100 kilo pernah? Di TV pernah? Atlet angkat besi pernah? Nah pernah, jangan ungguk-ungguk, wah ya Allah, jangan biarkan saya memberikan contoh yang lain ya. Nanti semakin rumit pemikiran ini ya. Nah bayangkan sama teman-teman sekalian, apalagi misalkan ahwat tadi yang angkatnya itu adalah perempuan, sok 100 kilo mampu diangkat sama atlet angkat besi. Berarti tenaganya besar nggak tuh? Besar. Beban 100 kilo bisa diangkat, tapi di antara banyak orang-orang yang tenaganya besar, bahkan ototnya berlipat-lipat, sampai ada tatonya di lengannya. Apa tatonya? Jagal, serem nggak tuh? Jagal sebelah kanannya, belah kirinya lah kebersihan kan. Jadi enggak serem ya, nyambung begitu ya. Banyak orang yang ototnya besar, tenaganya kuat, mampu menggerakkan benda yang berat, benda yang besar, tapi di antara mereka banyak pula yang tidak mampu menggerakkan badannya sendiri sehingga hadir di majelis ilmu. Betul enggak? Betul apa enggak nih ahwat? Sok. Tenaga yang begitu besar mampu mendorong kendaraan yang berat dan besar sampai jalan sendirian coba. Tenaganya besar enggak tuh? Tapi mengapa dirinya tidak mampu mendorong tubuhnya sampai hadir di majelis ilmu? Padahal ukuran tubuhnya lebih kecil daripada ukuran mobil truk. Bahkan ukuran tubuhnya itu lebih kecil daripada barbel yang tadi 100 kilo. Ternyata yang mampu menggerakkan sehingga bisa hadir di majelis ilmu itu bukanlah tenaga otot, melainkan tenaga hidayah.
Yang hidayah ini tidak Allah berikan kepada pamannya Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun yang menyampaikan Islamnya itu siapa? Kepada pamannya Rasulullah. Hidayah ini tidak Allah berikan kepada Raja Fir'aun. Walaupun yang menyampaikan Islam kepada Fir'aun siapa? Nabi Musa. Dan hidayah ini tidak Allah berikan kepada Raja Namrud. Padahal siapa yang menyampaikan Islam kepada Raja Namrud? Nabi Ibrahim, bapak tauhid. Coba, kebayang nggak? Bapak tauhid menyampaikan Islam kepada Raja Namrud, tapi tidak sampai hidayah itu kepada hati Raja Namrud. Nah, kita keluarga Nabi bukan, raja bukan, da aku mah apa atuh hanya bubuk kanginang, betul nggak? Tapi kerasa nggak dalam relung-relung hati kita mengalir hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam keadaan apapun kalau kita lihat saja, misalkan di luar, waktunya sama, di tempat area yang sama, orang berkegiatan, tapi kualitas berbeda. Teman-teman kita di luar di sana sedang bercandaria, bahkan lebih banyak yang bercandaria daripada yang hadir di sini. So, kita kok bisa digerakkan ya sampai hadir ke sini, padahal kesempatan untuk ngumpul yang di tempat lain itu banyak. Apa yang menggerakkannya? Tenaga hidayah. Maka bersyukur kepada Allah karena suatu saat nanti di akhirat, pada saat dibariskan oleh Allah di yaumil hisab, dibariskan manusia itu berdasarkan golongannya, bahkan dijelaskan dalam satu riwayat, nanti itu di yaumil hisab dibariskan manusia, ini misalkan golongan orang kaya, ini orang beriman. Sampai berkomunikasi golongan orang kaya dengan orang beriman. Setelah diperlihatkan neraka dan surga di depan matanya, akhirnya apa? Orang yang kaya itu bertanya kepada orang yang beriman, wahai orang yang beriman, maukah engkau aku tukar imanmu dengan emas sebesar gunung? Apa kata orang beriman itu? Tidak. Apakah kurang? Maukah aku tambah lagi dengan 2 bukit gunung, emas semuanya? Apa kata orang beriman itu? Tidak. Kenapa? Karena di akhirat harta itu tidak ada gunanya sedikit pun. Apa yang bisa menyelamatkan? Iman. Maka dari itu sok bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Dosaku banyak, maksiat tiap menit, tiap detik ya Allah. Lupa sama Allah sering, coba. Nuntut sama Allah banyak, tapi sampai sekarang walaupun kita jauh dari Allah, tapi masih Allah alirkan hidayah itu ke dalam hati kita. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, tahu nggak? Setiap hari Allah mengutus malaikat. Setiap hari nih, Allah mengutus malaikat. Disuruh apa malaikat? Disuruh belusukan. Tahu belusukan? Blues you can, ya kalau bahasa Inggrisnya itu. Disuruh belusukan, buat nyari apa? Buat nyari 2. Yang pertama yang dicari oleh malaikat itu adalah majelis ilmu, yang kedua majelis zikir. Apa ini ya Allah? Misterius ya. Ya Allah, alhamdulillah. Apa yang dicari malaikat? Yang pertama majelis ilmu, yang kedua majelis zikir. Belusukan malaikat tuh, wow, jalan-jalan, nyari ke ganggang terus hingga menemukan di Masjid Al-Kautsar Universitas Pakuan ternyata ada kajian. Malaikat itu menjumpai, oh ternyata jam segini di Masjid Al-Kautsar Pakuan ada kajian. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Kalaulah malaikat itu punya grup WA, maka dia share. Di sini di Masjid Al-Kautsar Universitas Pakuan ada kajian loh. Apa kata teman-temannya? Sherlock dong katanya. Habis gitu di Sherlock, apa yang terjadi? Ribuan bahkan jutaan malaikat di langit sana itu nyusul kemari. Jadi jangan disangka yang hadirnya mungkin tidak sepenuh yang diharapkan, jumlah manusianya segini tapi jumlah malaikat itu bisa memenuhi ruangan ini. Apa yang dilakukan oleh para malaikat pada saat sudah datang di tempat majelis ilmu ini? Apa yang dilakukan oleh mereka?
Mereka berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka semuanya. Maka beruntung, gak ada yang rugi hadir di majelis ilmu. Benar gak? Ada yang merasa rugi? Ya silahkan aja keluar lagi. Beruntung akhwat, ya Allah, beruntung. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya ke majelis ilmu, akan Allah ringankan langkah kakinya masuk ke dalam surga. Semudah itu tidak? Melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Tidak, berat gak? Berat, sob. Saya yakin Ikhwan dan Ahwat sampai bisa hadir di majelis ini, itu pengorbanannya besar. Benar gak? Ada yang berkorban harta, ada yang berkorban tenaga. Misalkan, wah udah kuliah kan capek, udah keringetan, badan udah gak puguh, ini bau apa ini? Apakah bau keong gering atau apa ini? Terus udah lemas, dipaksain. Saya niat, udah berazam saya ingin menambah ilmu. Ingin datang ke majelis ilmu dalam rangka saya beribadah kepada Allah. Wah, berat gak itu? Berat, sob. Ada yang mengorbankan tenaganya, ada yang mengorbankan pikirannya. Bagaimana mengorbankan pikirannya? Sudah mah, sekarang itu sedang mengerjakan tugas di kelas, ini harus dikumpulkan besok, ini harus diisi lagi ilmu. Aduh, ini takutnya kalau bahasa Inggrisnya pagejet begitu ya. Kayak kumaha itu ya, besi waduh pajelimet gitu. Tapi saya sudah mengazamkan. Ada yang mengorbankan harta, ini uang jajan. Ada ini saya tuh udah nabung buat beli kuota, tapi saya harus ke kajian ini, tapi udah lapar, mau dibeliin dulu, dikorbankan hartanya. Ada infak, diinfakkan. Betul nggak? Berat gak hadir di sini? Berat. Ada yang berkorban air mata, ada itu. Kata si Akang menilai, banyak ayah kajian berkorban air mata. Ada, sob. Pas si pacarnya tuh kan, kita pulang bareng yuk, kita nonton film baru di Botani Square. Film apa sayang? Beranak dalam karung. Film baru beranak dalam karung. Enggak, aku mau kajian. Jadi kamu lebih mentingin kajian? Ya, ya udah kita putus. Hadir di kajian cerik kata, waduh, kaang burukeun lah ngaji teh ulah panjang-panjang teuing cenah gitu. Ada itu sampai waktu saya ngisi kajian di Cipanas tuh, sampai nangis awak tuh ditanya kenapa? Saya putuskan. Jangan khawatir. Setiap tetesan air mata yang keluar dari mengorbankan sesuatu demi kecintaan kepada Allah, maka air mata itulah yang akan memadamkan panasnya api neraka. Ada yang sampai berkorban, sampai bersimbah darah, ada hadir ke kajian. Yang gimana tuh? Boga bisul natarang gede, ada ke masjid tidak gor, wah, getihan. Maka syukuri, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim hadir di majelis ilmu ini. Yang pertama tadi, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Alhamdulillah ya. Yang kedua, mari kita bersyukur atas nikmat umur. Sok, coba direnungi sama teman-teman ya. Kita hidup menapaki tanah milik Allah sudah berapa lama? Menginjak punggung bumi milik Allah sudah berapa lama? Ada yang sudah 20 tahun, ada? Ahwat ini kebanyakan usianya berapa? 57 tahun. Ya Allah, ini zaman kompeni semua ya. Berapa? Rata-rata berapa? 107? 19 ikhwan. Kalau ikhwannya rata-rata berapa? 42. 45 ya.
selama 20 tahun kita menginjak bumi milik Allah. Betul enggak? Apakah kita tahu kapan pijakan kaki terakhir kita di tanah milik Allah? Di mana pijakan terakhir kaki kita di bumi milik Allah? Pada saat apa kita berpijak di bumi milik Allah? Semuanya bakal meninggal enggak? Kenapa ini jadi sedih begini ya Allah? Semuanya bakal meninggal? Belum, ini belum bahas corona kan? Perasaan belum bahas corona ya? Belum. Ada yang enggak meninggal, ada? Enggak ada. Makanya kalau ada yang mengucapkan selamat ulang tahun, itu salah besar. Harusnya selamat ilang tahun. Semakin usia kita bertambah, maka semakin kita itu mendekat kepada liang lahat kita. Maka harus was-was. Jadi jangan sama corona was-was. Harus was-was ya Allah. Semua orang bakal mati, semua orang bakal meninggal. Apa yang membedakannya? Waktunya dan pada saat dalam kondisi apa orang itu diwafatkan oleh Allah. Betul nggak? Ada nggak yang menjamin? Wah pasti saya mah wafatnya nanti sedang bersujud, sedang sholat, sedang tahajud. Ada nggak yang bisa menjamin seperti itu? Nggak ada. Makanya terus berdoa, ya Allah, na'udzubillah ya. Mungkin di antara kita yang ditakdirkan, na'udzubillah, sedang berzina diwafatkan oleh Allah, mau apa enggak? Na'udzubillah. Sudah berapa kali Allah menyelamatkan kita, pada saat kita bermaksiat kepada Allah, Allah tidak mencabut nyawa kita. Hitung sob. Ditambah lagi, bangun tidur hidup lagi, bangun tidur hidup lagi. Tapi kita tuh nggak pernah sadar seolah-olah itu bukan nikmat coba. Udang sare apa yang kebayang coba ayo. Bangun tidur apa yang kebayang pertama kali? Ini biasanya ihwan. Dihudangkeun, hei, teu hudang-hudang ku indung nate. Diseblok ku cai teu hudang kene. Akhirna naon dibaledog ku balok es karena hudang. Pas subuh. Betul enggak? Apa yang pertama itu? Jang, hei, cep, ayo sok gerak salat subuh. Aduh, siap mas, siap. Kalah main cacing, eta dina kursi. Main cacing, keula cenah ieu. Karak 2000 poin. Eta geus beres, siap mah. Kacai ke kamar mandinya. Anu wuduna antri kene mah main deui cacing, eta hayu. Ya. Cacing terus. Tersadar eta kangenahan cacing, mah ieu geus bareres nu wudu teh, lain beres, ayeuna geus arek asar seteh. Coba kabayang teu ti subuh nepi ka asar. Teu eling eta. Nah, sudah berapa banyak kita diselamatkan oleh Allah. Di saat kita bermaksiat kepada Allah, Allah tidak mencabut nyawa kita. Kalau sekiranya Allah wafatkan diri kita sekarang, cek sama kita, kira-kira kita itu bakal selamat ke dari hisab Allah. Kita itu hidup banyak ibadahnya, banyak maksiatnya, sob. Cek, sob. Jangan jauh-jauh lah. Seminggu yang lalu sampai minggu ini, sob, cek hisab sama diri kita sendiri. Banyak gak kehidupan kita itu banyaknya ibadah apa maksiat? Cek aja, sob, mundur itu. Ibadah Kang, cek lagi, eta ibadahnya banyak khususna apa banyak ngelamunnya? Banyak ngelamunnya Kang, cek nih eta ngelamunnya sakedeung apa lila. Maka jangan pernah diri kita merasa soleh, karena orang yang merasa soleh itu salah. Dan orang yang merasa salah akan disolehkan oleh Allah. Cek terus hisab diri kita. Betul nggak? Karena apa? Dosa itu sudah pasti dicatat, tapi ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah. Betul? Makanya jangan pernah kita itu mengecap, menjudge seseorang yang belum dekat dengan Islam. Ya kan kadang segitu ya.
Kita sudah berhijab, teman kita belum berhijab. Ada sih yang sudah berhijab, tapi siga anak onda teh, anak onda kacekek gitunya di jalan teh. Aduh, ribu atuh buka sete atuh dicekek-cekek gitu. Apa yang dilakukan biasanya? Wah, tak ahli neraka ya Allah, ahli neraka. Betul nggak? Langsung menjudge orang. Begitu lihat temannya yang belum dihijab, hei, kadi ahli neraka jahanam kadi. Astagfirullah. Ada temennya gak sholat, kenaon didinya, sholat ayo sholat, gak mau lagi bete, aduh mana emang, dasar mana emang penghuni neraka jahanam, finnar kholidina piha abada, astagfirullahaladzim, coba itu dilengkapi, boleh gak kayak gitu? Gak boleh, Ikhwan sama sok, ningali misalkan ada pangrok kan, anak pangrok ya, oh yuk. Ditindik kan ya, tindik pakai anting segede piringnya di teteh gede segede agak kieu ripuh aduh nyeri atuh lepaskeun cuk urang mah nya nyeri mah gitu. Tindik celina pakai cangkang agernya, ager panjang gitu kan. Kita lewat pakai peci, pakai sorban kan, pakai gamis. Hoi ahli neraka, astagfirullah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Bisa jadi saat ini dia itu kondisinya seperti itu jauh dari Allah. Kita tidak pernah tahu di satu waktu Allah menyisipkan hidayah ke dalam hatinya. Lalu dia berubah dan suatu ketika orang itulah yang mengajak kita kembali ke jalan Allah. Karena dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu menyayangi bukan menyaingi. Betul? Ini kenapa jadi pada ngehulang begini? Ngehulangnya apa itu? Bahasa Inggrisnya menghulang ya. Betul enggak? Maka bersyukur kepada Allah kita masih tetap diberikan umur oleh Allah. Yang ketiga, nikmat sehat. Nikmat sehat ini salah satu termasuk ke dalam nikmat yang besar. Sok kalau teman-teman main ke rumah sakit, itu saya pernah main ke rumah sakit, ada seorang ibu yang sedang sakit, itu tidak bisa buang air kecil, sampai ditusuk kantong kemihnya kan pakai jarum sebesar begini nih. Pakai selang kan, masuk kantong kan, kira-kira sakit gak tuh? Ditusuk jarum sebesar gini nih. Kantong kemihnya atau kantong kemih enggak? Astagfirullahaladzim, ulah dijelaskan ya, bahaya ya. Kantong kemih lah, ya etalah pokoknya namanya, gitulah. Keteangannya di Google gitu, kantong kemih naon gitu. Keluar enggak kira-kira tuh? Sampai ditusuk jarum coba, pengen buang air kecil sampai ditusuk jarum tuh. Perut, di bawah perut sedikit tuh. So kebayang enggak gimana sakitnya tuh, set. Sampai ke saluran air kencingnya tuh. Gimana sakitnya? Itu pengen kencing doang. Nah kita ada masalah nggak dengan alat pembuangan air kecilnya? Nggak ada. Mau buang air kecil tinggal berangkat. Tapi kita tuh nggak pernah menganggap itu teh adalah sebuah nikmat. Maka syukuri, alhamdulillah ya Allah. Ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Selagi kita sehat, syukuri. Ciri orang syukur lebih mendekat kepada Allah. Ciri orang syukur, alhamdulillah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Betul nggak? Betul? Seperti halnya misalkan saya pengennya kopi hitam kan ya. Adanya air putih. Tapi syukuri yang ada, maka sebentar lagi akan datang kopi hitam ya. Boleh minum dulu? Boleh. Alhamdulillah, bersyukurnya sudah, tinggal kopi hitam. Ya, tapi yakin nggak sama Allah bakal ada kopi hitam di sini? Yakin ya? Yakin. Karena sudah disyukuri ya.
Perlu nyuruh panitia? Nggak perlu. Cukup kita bergantung kepada Allah. Ya, siapa yang menggerakkan kaki panitia? Allah, ya cukup aja. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. So, kita syukuri nikmat sehat kita, maka Allah akan tambahkan terus. Nah, barangkali adanya sekarang itu wabah apa deh? Wabah corona itu apa itu dasarnya? Kalau janji Allah, barang siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah, akan Allah tambahkan nikmat. Betul? Sudah pernah mengalami? Belum? Wah susah ya. Nah ini nanti ya, kan ini sudah disyukuri, kurang lebih 5 menit lagi ada kopi hitam di sini. Nah, ini panitia jadi tertekan seperti ini ya Allah, aku merasa berdosa begitu. Sehat itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu disebutkan, sehat itu adalah sebuah mahkota yang sangat berharga, yang itu hanya bisa dilihat oleh orang sakit. Itu mahkota yang luar biasa. Nah orang sehat sendiri kadang kurang bersyukur. Seolah-olah, udah biasa ini, udah biasa. Bangun tidur seger, udah biasa. Nah pada saat kita sakit baru. Betul nggak? Apalagi sakitnya sakit parah. Nah orang yang sakit, nah ini dalam hadis Rasulullah SAW. Orang yang sakit, pada setiap orang yang sakit itu dicabut 3 hal. Apa saja? Yang pertama senyumnya, keceriaannya. Yang kedua selera makannya. Yang ketiga dosanya, itu dicabut. Pada saat seseorang itu sakit. Sok aja, kalau sakit itu misalkannya ada yang lagi sakit diheureyan kurang teh, cantik-cantik aneh, mah tadi gablok eta teh. Komo sakitna sakit huntu ya Allah. Apa bahasa kerennya itu sakit huntu tuh? Sakit gigi. Sakit gigi kita main trompet, wow. Oh, kira-kira gimana tuh? Perang Uhud itu bisa jadi. Orang yang biasanya ramah gitu kan lagi sakit, sok kadang hilang keceriaannya, hilang cahaya wajahnya, pucat gitu kan ya. Kalau Ikhwannya ini kan mukanya bercahaya semua kan ya. Ahwat sudah lihat belum? Nggak boleh lihat ya, ini alhamdulillah mukanya bercahaya semua. Insya Allah ya, kemungkinannya 2 muka bercahaya itu kan ya. Yang pertama ahli ibadah, yang kedua mendekati kematian ya. Mungkin ini yang nomor 2 kayaknya. Yang kedua dicabut apanya? Dicabut selera makannya. Pada saat sakit sok. Mau makan spaghetti. Ya Allah kan ya. Anak sekarang itu lebih suka makanan-makanan yang istilahnya keren daripada kandungan halal atau enggaknya keren. Betul enggak? Saya sempat itu diajakin makan sama komunitas santri on the street tuh. Diajak ke kafe, ayo Kang, dah saya mau orang kampung ya. Ayo Kang makan Kang. Menunanya, tengah rarati kurang teh ieu naon ya gitu. Ayo Kang, mesen Kang, sarwakeun, ulah disarwakeun Kang, sarwakeun, ulah Kang. Baca heula ku saya teh. Spinach coconut bean sauce. Ieu teh gitu. Dipesankeun terila karedok ya Allah urang teh menikah ripuh urang macana ge eta nu dianterkeun karedok geus we ngomong atuh karedoknya meuni hese atuh minumnya Kang coconut sugar red aduh ya Allah meuni hese eta bajigur dak eta cek urang teh nya atuh dalam kurung we bajigur nu hese. Nah kita tuh sering terjebak lebih senang dengan kerennya daripada kandungan halal atau haram. Yang ketiga yang disebut itu dosanya. Nah pada saat nanti sembuh ada 2 yang dikembalikan, ada 1 yang tidak dikembalikan. Apa yang dikembalikan? Keceriaannya, selera makannya. Tapi dosanya tidak dikembalikan. Bagi orang yang sakit yang seperti apa? Pada saat diberi penyakit oleh Allah,
orang tersebut ikhlas dan sabar. Betul? Nah, kita mulai nginjak ke tema kita. Apa temanya sih? Lebih ganas dari corona. Ya tema naon itu, lebih ganas. Lebih ganas dari corona. Nah, sekarang banyak orang yang merasa resah dengan mulai banyak menyebarnya virus corona. Bahkan di Cina itu kan di Wuhan ya, pusatnya itu di Wuhan kan. Di Wuhan, Cina sampai menelan korban itu sampai berapa tuh? Hampir ribuan ya. Wah, itu pemerintahan Cina pun membuat rumah sakit untuk bisa menampung pasien wabah corona itu sampai 1 minggu beres kan. Dan sekarang bisnisnya, Masya Allah, kopi. Nah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmatnya. Kita syukuri dulu, nanti sebentar lagi mie ayam ada di sini. Ya. Tenang ya, setelah mie ayam, roti unyil kan jadi banyak. Nanti tinggal dibungkus pulang. Ya. Nah, corona ini yang harus menjadi dasar pemikiran awal kita adalah manusia itu terdiri dari 2 unsur. Unsur apa saja? Yang pertama unsur jasadiah, yang kedua unsur ruhaniah. Ada jasadnya, ada ruhnya. Nah, kadang manusia itu lebih fokus memperhatikan kondisi jasadnya daripada kondisi ruhnya. Padahal sebetulnya yang membahayakan adalah saat dimana kondisi ruh ini tidak baik. Makanya dikategorikan menjadi 4 manusia itu berdasarkan unsur pada manusia itu. Pertama, ada yang sehat jasadnya, sehat ruhnya. Manusia itu. Yang kedua, ada sehat jasadnya tapi sakit ruhnya. Yang ketiga, ada yang sakit jasadnya tapi sehat ruhnya. Dan yang keempat, ada yang sakit jasadnya, sakit ruhnya. Ya Allah, naudzubillah. Jelas nggak? Nah, yang menjadi titik fokus kita pada saat ini, loh kok kenapa manusia sekarang lebih fokus memperhatikan jasadnya daripada ruhnya? Padahal dalam sebuah institusi diri manusia yang disebut ruh manusia itu rajanya. Betul enggak? Dalam surat Asy-Syams dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah Allah ilhamkan 2 jalan pada jiwa manusia. Fujuraha wa taqwaha. Jalan fujur, jalan sesat, wa taqwaha, jalan takwa. Siapa yang memilih kedua jalan itu? Siapa yang ngetok palunya? Ya ruh kita. Kalau sudah ketok palu berbuat, jasad itu hanya sekedar anak buah. Contoh, hadirilah kajian di Masjid Al-Kautsar. Temanya lebih ganas dari corona. Kata, ngelihat kan? Berangkat jangan, berangkat jangan. Berangkat, jangan, nges loba jangan dah. Jangan, berangkat. Lobaan jangan. Pan manehna nu ngitung merenya. Kok nyalahkeun jangan? Betul enggak? Akhirnya berangkat, akhirnya enggak berangkat. Nah, itu yang berperan itu siapa yang bekerja itu? Ruhnya. Jasad itu hanya pelaksana. Nah, akal kita itu penasehat. Kata akal kita teh berangkat. Kenapa berangkat? Karena itu perintah Allah akan mendatangkan banyak keutamaan untuk kita di akhirat kelak. Itu terus menasihati akal itu terus. Nah, tetap pilihan itu ada di ruh. Ruh kita itu rajanya. Makanya, nah ini banyak terjebak. Banyak orang itu lebih memperhatikan kondisi jasadnya daripada ruhnya. Sekarang Akang nanya nih. Kalau kita pagi-pagi mandi, yang dimandiin apanya? Jasad. Betul enggak? Da eta ngurus jasadnya.
Sabun mandi nage rupa-rupa itu. Betul nggak? Oh ya Shinzui kan 17.500 harga katanya. Shinzui, aya Lifebuoy kan. Ada apa? Oh jadi mereknya. Aja aya nu make Rinso pan eta teh gitu. Wah, Rinso pakai soft tanner segala tuh. Itu baru badannya, belum rambutnya kan. Ada sunsilk khusus hijab, sunsilk hijab. Ada emeron hidungnya. Emeron, kok hidung-hidung kan ada itu emeronnya, sampo emeron. Ada Pantene, belum lagi pakai apa lagi tuh yang buat itu sudah keramasan teh. Kondisioner coba. Ini ada pernah kejadian Ikhwan pengen rambutnya mengkilap, udah mandi, pengen pakai kondisioner. Ternyata dipakai, padahal mah sampo kan teh. Padahal dia condition, sampo padahal. Wah, cenah, Kang hareudangnya cenah itu. Kunaon kitu? Hareudang sigana ieu make kondisioner cenah kitu. Hareudang. Udah panas gitunya, kesangan gitunya. Pas sholat duhur, wudu, busa hungkul eta. Kang busa, samponya, paingan hareudang. Nah, untuk rambut saja itu macam-macam perawatannya sob. Itu fisik, betul nggak? Belum lagi wajah coba. Aya masker kan, masker naon wae eta, anu hejo teh, ting kotoran kebo ting naon teh. Hejo kan ya, aya anu geus dicet nya, itu cet kingkong hideung wah gitu. Pedikur, medikur, tekukur coba eta kuku hungkul eta teh. Loh kita kok fokus ngurusin jasad coba, tapi ruh coba. Kalau jasad nggak dimandiin 2 bulan kira-kira gimana? Hah? Gimana Iwan yang biasa nggak mandi 2 bulan? Kira-kira kalau Iwan nggak mandi 2 bulan kira-kira gimana tuh? Hah? Bau keong racun. Jasad tidak mandi 2 bulan kira-kira teman kita mau ngedeket gak? Nggak ada. Iwan kira-kira ada ahwat yang ngedeket gak? Ada. Utah we berikut nanti gitu. Fisik so, sebetapa kotornya kalau tidak diurus, tidak dibersihkan. Apalagi ruh kita. Kalau fisik tidak diurus, itu bisa terkena penyakit tidak? Bisa. Betul? Kalau ruh tidak diurus, bisa terkena penyakit enggak? Penyakit yang menghinggapi ruh itu lebih ganas daripada wabah corona. Nah, kita nggak pernah ngecek kalau penyakit ruh ya. Itu lebih ganas keadaannya daripada wabah corona. Kenapa? Karena dampaknya dunia akhirat. Sok aja, kalau misalkan ruh kita sakit, bagaimana sakit ruh itu? Contoh misalkan dengki, hidup kita enak nggak tuh? Enggak. Lihat tetangga kan ya, beli kulkas, kitanya yang kepanasan, padahal kulkasnya buat pendingin coba. Lihat ada mantan nikah sama orang lain ya, bahkan teman sendiri, teman deket, hayang nate ngagebotan ya, ku gebok jauh yang dialungkeun. Dihasut, kamu kok mau sih sama dia? Padahal dia tuh cewek, iya, mata. Dihasut orang. Betul nggak? Itu sebetulnya ruhnya sedang sakit. Lalu penyakit ruh yang paling berbahaya itu apa coba? Yang ini dampaknya lebih ganas daripada wabah corona. Apa itu? Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu masa di akhir zaman umat Islam itu banyak, tapi mereka seperti buih di lautan. Bahkan musuh-musuh Islam itu menganggap mereka seperti makanan yang berebut.
Penyakit apakah itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, atau dikenal dengan wahan. Penyakit corona, virus corona dari Wuhan. Nah, ini wahan. Buah-buah ngaran Wuhan teh tina wahan tadi nanya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia tapi takut mati. Tak ya generasi micin ya. Apa generasi micin? Yang komentar itu sering gak nyambung dengan topik. Yang gak bahas nikah, kakak, yang gak bahas jurik. Batur mah gak bahas nikah teh bahagia, yang gak bahas penderitaan pan jauh. Generasi micin lo bateng makan micin. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia tapi sieun maut. Coba, pan aneh itu. Seseorang, sekarang itu virus corona sudah mewabah tidak? Sedang? Pada takut gak? Apa yang ditakutkan dari virus corona? Hah? Pernah kapangi jeung virus corona? Sok ahwat, apa yang ditakutkan dari virus corona sok? Apa? Hah? Sieun maot merenya. Geus nyaho virus corona ya Allah, sieun maot ya Allah. Tapi jinah deui. Maksiat deui. Nah, itu kan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi di atasnya lagi dari virus corona adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia tapi takut mati. Ha itu ibadah, aduh resep kene urang teh jinah teh ya Allah. Sesuai gering ripuhnya, ya Allah sieun maut, ya cagerkeun, ya Allah hayang jinah deui itu. Itu generasi gak nyambung sebenarnya, gak sehat, penyakit yang paling berbahaya. Bahkan Rasulullah itu mengatakannya, wahan itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Cinta dunia, apa sih cinta dunia itu? Zuyyina linnas hubus syahwat minan nisa. Dibuat indah pada pandangan manusia itu pertama wanita, harta, kan ya, tahta, Toyota, kuota ini. Sok aja sok, cek dalam diri kita yang pada saat ini menghinggapi penyakit hubbud dunya pada diri kita. Tuh apa sok? Tahta, wanita, dah saya mah wanita kan, lalaki atuh. Apa yang sehingga itu menggantikan kecintaan kita kepada Allah? Apa coba? Harus kecek sampai sekarang. Jangan-jangan kita tuh udah terjangkit penyakit wahan. Yang namanya penyakit ruh itu kadang gak kerasa kedetek, gak bisa didetek. Tahu-tahu udah jadi aja perilaku. Tahu-tahu sampai jadi penyakit fisik aja baru ketahuan. Kadang ada penyakit fisik sumbernya dari penyakit ruh. Awalnya itu penyakit ruh, tapi sehingga berimbas kepada penyakit fisik. Makanya Rasulullah SAW itu kalau mengobati orang sakit itu dibenarkan dulu, dibersihkan dulu, diluruskan dulu hatinya, penyakit hatinya. Sudah beres, ditenangkan, sembuh. Sok cek hubbud dunya. Apa contoh hubbud dunya? Apakah cinta? Saya tuh pengen kaya, enggak. Bagaimana cara mendetek bahwa saya itu terkena penyakit wahan atau tidak? Ini kata Rasulullah, penyakit yang paling berbahaya yang akan menjangkit umatku kelak di akhir zaman. Nggak kedetek loh. Apakah menjamin seseorang yang beribadahnya rajin tidak terjangkit penyakit wahan? Belum tentu itu. Bisa terjangkit tidak? Bisa terjangkit. Komo deui atuh nutara ibadah. Nu ibadah ge bisa terjangkit. Untungna urang mah ahli maksiat. Tidak seperti itu. Nah, bagaimana penyakit wahan ini sebetulnya ini diakibatkan dari virus apa? Dalam kitab Ar-Rafiq Al-Makhtum karangan Syekh Syafiullah Mubarak Furi itu dijelaskan
ada virus-virus yang menyebabkan terjangkitnya penyakit wahan pada diri manusia. Dalam kitab Ar-Rafiq Al-Makhtum, karya dari Syekh Syafiullah Mubarakfuri. Seseorang yang terjangkit penyakit wahan berarti sudah terinfeksi virus. Yang pertama adalah virus mutak. Apa itu virus mutak? Mudah takjub. Itu virus, salah satu virus yang bisa mengakibatkan seseorang itu terjangkit penyakit wahan. Apa nama virusnya? Virus mutak, mudah takjub. Coba siapa di sini yang sering baca Quran, yang morotalis siapa? Nah, coba dibuka surat Al-Imran ayat 196 197. Cok dibuka. Ini sampai jam berapa ini? Samping sana, ya Allah, itu lilatnya. Surat Al-Imran ayat 196 197. Coba dibuka. Ketemu enggak? Ada? Bawa mushaf? Ada yang bawa mushaf? Ikhwan, ada yang udah nemuin? Coba pakai mikrofonnya baca sama artinya baca. Teu kudu ngadeg-deg tah maca Quran teh nya. Harusnya dibacakan ayat Allah itu bergetar hatinya, ieu mah bergetar tuurnya atuh Pak. Ya, silakan coba. Ya Allah mending ngadeg-deg eta jempol. Ya, silakan sok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Ada artinya enggak? Ya, sok kolaborasi sok. Berbagi amalah kolaborasi. Nu ieu tulisan Arabna, nu ieu tulisan Indonesiana. Memang ini HP Arab ya? HP Arab ya. Ini HP Jawa, Oppo yang Jawa. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Janganlah engkau terpedaya dengan kebebasan orang-orang kafir dalam melakukan aktivitas hidup. Terpedaya, mudah takjub dengan pola hidup orang-orang kafir, bebas sok, free sex, apalagi sok, khamar, terus apa tuh, lesbian, gay, homoseksual, transgender. Ih, kayaknya asik deh ya kalau alat kelaminnya tuh diganti pakai alat kelamin munding misalkan. Nah, jadi hidup dengan area sensasi yang justru tidak terpagari dengan petunjuk. Wah, seru kayaknya ya. Pacaran, dibawa ke sana, ke hotel, misalkan. Ih, kayaknya seru ya. Ditaburi kamarnya tuh pakai bunga-bunga mawar gitu kan. Disiapin lilin gitu kan, di jalannya tuh. Seru banget, aku teh pengen deh kayak gitu dah. Kalau ada aja misalkan laki-laki yang nembak aku, bakal aku terima deh. Mudah takjub dengan pola hidup
orang-orang kafir. Sehingga apa yang terjadi? Tergerus, terbawa. Ya itu sampai apa? Di Korea itu sampai ada anak sekolah gila K-pop kan. Sampai menghabiskan 150 juta rupiah. Hanya untuk memenuhi kecintaannya kepada K-pop. Ada konser datang, koleksi-koleksi dibeli, sampai uang sekolahnya habis sama dia tuh. 150 juta. Kebayang gak? Itu sudah terjangkit virus yang pertama itu. Virus apa? Mudah takjub. Ya Allah, itu artis Korea ya Allah, meni lecir ya Allah, kulit nanti ya Allah, meni ganteng ya Allah. Cek Ikhwan nu di dieu, aku juga lecir loh, mana mah hinyai lain lecir. Siga minyak jalan terah banget. Takjub sampai terus dikejar sama dia, jadi kecintaan sama dia. Sok apapun dilakukan demi menyalurkan, mendapatkan respon dari apa yang dia takjub. You become what you think, you become what you love, you become what you eat. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan, kamu akan menjadi apa yang kamu cintai, dan kamu akan menjadi apa yang kamu makan. Cinta ngefans sama Cristiano Ronaldo, da tubuh tadi acung-acung mal isuk eta. Ya Allah, ieu meni teu mirip-mirip cenanya jeung Ronaldo teh padahal lain buuk, masalah mah beungeut teh sarua eta. Kudu dioperasi plastik eta. Ahwan sama ya Allah etanya resep misalkan ya Allah. TikTok coba hayo. Eta geuleuhnya jalan anu siga hileud orait teh kekituan eta ngabaris ka tukang aduh ya Allah. Yang mau TikTok ya silakan. Tapi kalau bisa jangan. Takjub, gampang takjub seolah-olah ya Allah seru ya. Boleh gak kita itu ngefans sama orang? Boleh. Yang kayak gimana dulu orangnya sob. Kalau orang itu ternyata dekat dengan Allah, dengan Rasul, ya silakan. Apa yang dia lakukan bakal menuntun dirinya untuk lebih dekat kepada Allah. Saya teh ngefans sama Ustadz Muzamil Hasbala. Kenapa? Karena bacaan Qur'annya itu, ya Allah, ke hati itu menusuk. Sampai bikin nangis, sampai ingat sama Allah. Boleh gak kita ngefans sama? Boleh. Sampai ngemotivasi kita akhirnya belajar, misalkan murotal kan, dicoba Bismillahirrahmanirrahim. Tesarua geuning sorana teh. Jeung Mujamil teh, gak apa-apalah minimal Saipul Jamil. Yang pertama, apa virus apa tadi? Mudah takjub. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam itu membuat satu peradaban-peradaban yang seolah-olah peradaban itu wah, padahal itu sebetulnya kemunduran peradaban. Seperti seolah-olah kemajuan padahal kemunduran. Sok sekarang pakaian perempuan ini. Betul nggak? Ya Allah. Jika engkau ingin merusak peradaban suatu negeri, maka hancurkan perempuannya. Itu. Kalau perempuannya hancur, maka hancur peradaban satu bangsa. Kenapa? Karena perempuan itu semua tubuhnya sumber keindahan. Itu sudah dari pabriknya langsung. Bahwa wanita itu adalah makhluk yang indah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu indah semuanya. Benar gak Ahwat? Asa kurang pede itu kan. Nah banget yang cakuam kiri itu ya Allah. Sob iklan sampo cewek apa cowok? Cewek. Iklan hand body cewek apa cowok?
Cewek, iklan sabun cair cewek apa cowok? Cewek, iklan semen hayo. Aya cewek nu ngangkut semen da eueuh. Makanya tadi dalam kitab Ar-Rafiq Al-Maktum Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri itu sebetulnya awalnya itu menceritakan tentang bagaimana Rasulullah menindak pemuda yang di luar Islam pada saat itu ketika ada seorang wanita muslim yang berbelanja di pasar lalu diikatkan hijabnya itu kan sampai terlepas terbuka kan. Marah Rasulullah itu kan. 15 hari pemuda yang bukan muslim itu dikepung oleh Rasulullah 15 hari. Sampai kalaulah Rasulullah tidak mengampuni mereka yang jumlah pemuda orang yang ada di situ itu akan dihukum mati semuanya. Kenapa? Tindakan tegas dari Rasulullah memuliakan wanita. Makanya ikhwan muliakan wanita. Bagaimana ikhwan yang baik? Bagaimana ikhwan yang memuliakan wanita? Ikhwan yang memuliakan wanita tidak mungkin ngajak pacaran, sob. Gak akan mungkin. Karena kalau pacaran itu paket hemat, sob. Ahwan? Betul nggak Ikhwan? Kalau nikah kan aku nggak siap ya ngebiayain seumur hidup. Tapi kan kalau misalkan pacaran itu kan yang penting dapat semua tapi modal sedikit. Mau nggak digituin Ahwan? Ikhwan itu pintar memanfaatkan situasi psikologis Ahwan. Karena Ahwan itu secara psikologis satu inginnya dihargai, inginnya dipuji, inginnya itu disayangi, inginnya dicintai, inginnya diperhatikan. So, sekeras apapun Ahwan, begitu lewat, misalkan ada Ikhwan yang sedang barisnya digantung, lewat, kasar, teteh, bapak teteh tukang kayu ya? Kok tahu? Karena teteh telah menggergaji hati aku. Padahal ngarah gaji, coba, naon manfaatnya? Tapi kok gitu teh luluh, coba. Udah aja Ahwat, kalau misalkan ada Ikhwan yang WA biasa kan ya kalau buaya darat gitu kan Assalamualaikum ukhti ya, langsung blokir langsung. Kalau ada yang nelpon ya Assalamualaikum ukhti, nah kitanya jangan awas itu suara perempuan itu adalah aurat. Yang bagaimana suara perempuan yang aurat itu yang mendayu-dayu, itu saya sering itu digoda kalau lagi nelpon. Pulsa Anda sudah habis. Astagfirullahaladzim. Biasa we atuh cuk tanya. Dek dieusian ieu. Teu kudu dirayu-rayunya. Segera isi ulang cenanya. Langsungnya gitu. Itu aya eueuh awewe nu eta teh nya. Itu hoak apa-apa itu. Nah, wanita jangan sampai mengeluarkan suara yang seperti itu. Misalkan, halo teteh. Oh. Coba yuk. Lagi apa teteh? Oh lagi begini aja. Oh langsung error eta sirah lalaki. Begitu ditelepon, halo teteh. Halo. Keur naon teteh? Keur kieu. Salah sambung meureun teh. Heueuh geus nyaho. Wah iya awewe tukang jagal cenah. Tidak masalah. Ada yang masih pacaran di sini? Aduh si Akang mah ngabahas eta hanya kah jadi miluan ngaji teh. Nyok itu orang balik tadi oge atuh. Sok Ahwat yang meninggikan derajat wanita itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih mencintai dirimu selain dirimu sendiri? Bahkan Allah meninggikan derajat perempuan sampai dihususkan satu surat dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa. Teh Nisa ini? Aku teh. Tapi kalian yang merendahkan diri kalian sendiri, sok jaga kewibawaan kalian, jaga kemuliaan kalian. Kenapa? Karena suatu saat kelak dalam diri perempuan itu, dalam diri wanita itu ada rahim. Yang dalam rahim itu akan terlahir generasi-generasi berikutnya. Jaga rahim kalian. Yang pacaran gak sudah. Sayang aku udahan lah, udah capek. Capek pacaran, benar gak? Capek coba. Malam-malam nelpon kan ya. Ya bener gak? Pacar si perempuannya teh nelpon. Si lalakinya teh aduh iya pasti panjang ya nelponnya. Teh nu tadi angkat kan ya, pi omongeun tetehnya. Diangkat. Ih sayang kenapa enggak nelpon aku sayang?
Ini aku nelpon kan, ya saya 2 jam eta ngawangkongnya, di jam 8 Isya nepi ka jam 12 peting eta ngawangkongnya. Hoyo eta awewenanya. Ih saya kayaknya ngantuk ya, ari lalakina teh geus ngaca ieu strip udah. Iya sayang, tutup ya, kamu aja yang tutup, kamu aja. 2 jam kikituan hungkul eta nepi ka jam 2 isuk coba. Aduh, kamu aja. Ya udah kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ih, nggak ditutup. Nah, ngobrol deui eta teh. Nepi ka jam 4 eta. Lamun can pareum eta baterai nama can beak-beak. Dicas deui begadang isukna we teu kuliah eta teh. Panon buruk teh kitu. Banyak untungnya, banyak ruginya pacaran tuh. Nah, maka virus pertama yang menjangkit pada manusia yang terkena penyakit wahan adalah apa? Mudtak. Virus mudah takjub. Boleh nggak takjub? Boleh. Tapi ketakjuban kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau kita menyukai sesuatu, ini yang kita sukai itu mendekatkan diri kita kepada Allah apa menjauhkan diri kita kepada Allah. Karena itu suatu saat jika terus kita pelihara akan mengakibatkan penyakit wahan, kerusakan pada jiwa, berpenyakit sakit. Yang kedua, apa virus yang menjangkiti seseorang sehingga terkena penyakit wahan? Virus simelia. Apa itu simelia? Silau melihat dunia. Ada teman kuliah pakai pas datang ke kampus pakai mobil Nissan Terrano. Kita pakai Kijang tahun 75 misalkan. Si itu mah pakai Mazda misalkan. Pakai Nissan Juke. Saya mah jadi minder. Nah keminderan itu silau dia terhadap dunia, silau terhadap harta orang lain, maka mengakibatkan ngedrop. Itu sebetulnya dia sudah terjangkit virus wahan. Ngerti nggak? Minder lihat orang lain yang banyak hartanya, minder orang lain yang lebih kaya, minder melihat orang lain yang lebih mewah. Dengan kondisi kita yang kekurangan, melihat orang lain minder, bahkan sampai kepikiran, saya nggak ada apa, buat apalah bergaul juga. Itu pertama reaksinya. Yang keduanya, tunggu, nanti saya kejar kamu. Tumbuh terus kecintaan kepada dunia. Sudah terjangkit belum yang itu? Simelia, silau melihat dunia. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Begitu dia berceramah di depan para penguasa-penguasa. Hai fakir! Hai fakir, kalian fakir semuanya. Termasuk diriku fakir. Apa fakir itu artinya? Fakir itu tidak memiliki apa-apa. Sedangkan goni artinya apa? Gani ya, mana gani? Gani itu artinya kaya. Jadi kaya itu ada kaya menurut tauhid, ada kaya menurut fikih, ada kaya menurut tasawuf. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah goni dan fakir menurut tauhid. Karena menurut tauhid yang disebut fakir adalah siapapun itu yang masih membutuhkan sesuatu. Sok orang kaya yang banyak mobilnya masih butuh udara enggak? Butuh jantung enggak? Fakir. Siapapun itu yang masih punya kebutuhan, itu fakir dalam tauhid. Makanya mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani begitu berani pada saat menghadapi para penguasa. Hei fakir, termasuk diriku. Keyakinan kepada Allahnya yang tinggi. Menganggap yang maha kaya itu hanya Allah. Selain Allah fakir. Jika kita merasa silau terhadap dunia, maka itu merupakan satu ciri bahwa kita sudah terinfeksi virus simelia yang ujungnya akan mengakibatkan kita terkena wabah penyakit wahan.
Yes ya? Yang ketiga, virus yang ketiga adalah mujuma. Apa itu mujuma? Mudah menjual agama. Gaul lah gaul. Nggak lah solider atau solider nggak keluar we teh Islam atulah ayolah. Yang orang anjir man gitu. Aya teh nu kitu. Solider lah jeung solider nggak keluar teh Islam dah naon teh Islam. Siap dah orang mah ari Batman mah kumaha Robi bari jeung mabok teh. Terkena penyakit wah. Bahkan ada di satu daerah di Sukabumi itu berbondong-bondong masyarakat Islam berubah menjadi agama Nasrani hanya diberi sekardus Indomie. Apa berarti? Insya Allah. Lebih bahaya nggak dari corona ini? Udahlah, lepas hijabnya deh. Kalau kamu memang mau nikah sama aku, kamu lepas hijab kamu. Kita temuin orang tua aku, terus kita nikah. Mau nggak? Kalau yang terjangkit penyakit mujuma, itu bisa dilepas. Mudah. Udahlah, jangan ikut kajian lah, mending hayu. Kita dugem. Wah, tuh kan. Tuh. Ada yang sudah terkena penyakit itu? Terkena virus itu ada? Nah ini sekalian ngecek kan ya? Sekalian kita mengidentifikasi apakah dalam ruh saya itu sudah terjangkit hal demikian atau belum. Karena ini penyakit ruh. Kalau penyakit ruh tidak bisa dideteksi dari fisik. Dan tidak bisa orang lain melihat menjadi ukuran. Orang lain melihat dari luar, kadang sulit. Yang bisa ngecek diri kita, karena kita yang ngerasain. Terus yang keempat, apa nama virus yang bisa menjadikan wabah penyakit Wuhan? Namanya virus Thalasmarmahimun. Virus Thalasmarmahimun. Apa itu Thalasmarmahimun? Takut dan malas, amar ma'ruf nahi munkar. Lihat ada kemaksiatan depan kita, orang mah sieun dihina, sieun diledek. Begitu banyak berkembang kemaksiatan, orang-orang jauh dari Allah, orang-orang jauh dari Islam. Lalu kita malas, lebih mementingkan diri kita sendiri, maka itu sudah terjangkit virus himun. Virus Thalasmarmahimun. Takut dan malas, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan. Itu terjangkit virus itu, maka kedepannya kalau terus itu tidak segera ditangani, maka akan menjadikan diri kita terkena penyakit Wuhan. Saya sudah dakwah Kang, teman-teman saya sudah ingetin Kang, ada yang pacaran, udah saya sebor Kang. Orang-orang yang minum khamar, sudah saya sikat Kang, pakai gada Kang, salah. Karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Suatu ketika salah seorang masyarakat di Madinah pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin berzina." Coba bilang sama Rasul itu. "Ya Rasulullah, aku ingin berzina." Bilang sama Rasul coba. Kalau bilang sama kita kira-kira gimana? Hah? Oh itu panon keluarnya, liam irung ngagedean, tanya, ya bibir 5 cm, di dia nggak siap pengebuk kan? Oh yang disiapkan kata-kata anu kotor.
Apa yang dilakukan Rasul? Tidak. Dakwah penuh dengan kelembutan. Yang berikutnya virusnya adalah virus menihad. Apa itu menihad? Meninggalkan jihad. Menuntut ilmu jihad bukan? Jihad. Sangat urang mah kampus teh aek naon umang Pak eta mending ngagoler we di imah siga hileut kasurnya ngagoler di imah main cacing deui, main Mobile Legend deui. Padahal menuntut ilmu itu jihad. Berarti kalau seseorang meninggalkan kewajibannya menuntut ilmu, berarti sudah terkena yang namanya virus menihad. Tidak segera ditangani akan terjangkit penyakit wahan. Kalau manusia sudah terjangkit penyakit wahan, maka hancur hidupnya. Sok, tidak menentu masa depannya, akan terjadi guncangan di dalam jiwanya, tidak akan pernah ada menemukan ketenangan di dalam hidupnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena tadi dibilang 5 menit lagi ya, sudah habis mungkin ya. Maka saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan.